Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Hasanah, NIM T2018-4075. Di sini saya akan memaparkan tentang diagnostik kesulitan belajar untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hartono MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan kesulitan belajar dalam belajar. Semua siswa itu mengalami peningkatan hasil belajar atau nilai yang memuaskan, tapi ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Di sini dapat dilihat dari dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Di mana faktor internal di sini ialah faktor yang dipengaruhi oleh dalam diri siswa itu sendiri. Ini sangat erat kaitannya dengan kayak kondisi-kondisi psikologi siswanya itu sendiri atau psikomotorik siswanya itu sendiri. Yang kedua di faktor eksternal, di mana faktor eksternal di sini ialah faktor yang dipengaruhi dari luar diri siswa itu, seperti lingkungan atau fasilitasnya itu lengkap. Jadi kalau sudah fasilitas lengkap, lingkungan nyaman, itu jarang menemukan siswa yang kesulitan dalam belajarnya. Ketidakberhasilan dalam suatu proses belajar mengajar tidak dapat dilihat hanya dari satu faktor saja, akan tetapi banyak faktor yang harus dilibatkan. Dalam suatu proses belajar mengajar itu banyak faktor yang mempengaruhi atau terlibat dalam suatu proses belajar mengajar tersebut. Jadi tidak hanya dapat dilihat dari suatu faktor saja. Kesulitan dalam belajar ini tidak hanya menemukan suatu masalah atau tidak hanya menemukan suatu kondisi yang sulit dalam kesulitan belajar anak, tetapi diagnostik kesulitan belajar di sini bisa menemukan cara atau solusi yang bisa mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang kedua ialah pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini adalah suatu kondisi dalam suatu belajar mengajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Di sini ada 6 ciri-ciri dalam kesulitan dalam belajar. Yang pertama ialah menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai kelompoknya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam menerima atau melakukan tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, telat dalam berangkat sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengasingkan diri, tersisihkan, atau yang lainnya. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang berlebihan seperti murung, mudah tersinggung, pemarah, kurang gembira dalam menghadapi masalah tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar ialah siswa yang tidak berhasil dalam mencapai taraf keberhasilan suatu pembelajaran dan tidak dapat berhasil dalam mencapai pembelajaran dalam batas waktu-waktu tertentu. Selanjutnya yang ketiga ialah prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama ialah identitas kasus. Dalam langkah ini ialah melakukan siswa mana yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua ialah
Identitas masalah. Setelah melakukan identitas kasus atau menemukan siswa mana yang mengalami kesulitan dalam belajar, ialah langkah yang kedua melakukan atau menentukan atau melokasikan pada bidang studi yang tepat atau bidang studi apa dan pada aspek mana yang siswa tersebut minati atau siswa tersebut tidak mengalami kesulitan dalam bidang studi tersebut. Yang ketiga ialah identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang tadi itu yang saya jelaskan di awal, di mana faktor internal ialah faktor yang disebabkan oleh dalam diri siswa itu sendiri, dan faktor eksternal ialah faktor yang dipengaruhi dari luar. Keempat ialah prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, maka jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu dalam kesulitan belajar siswa itu sendiri. Yang kelima ialah referral. Pada langkah ini ialah menyusun rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Pada prosedur yang kelima ini ialah merancang atau alternatif bantuan apa yang tepat yang akan dilakukan oleh satu sekolah tersebut untuk membantu siswanya dalam kesulitan belajar tersebut. Pengajaran remedial. Remedial di sini ialah cara mengajar yang dilakukan oleh guru melalui pendekatan pada siswanya itu, supaya untuk mengubah atau mengoreksi kelemahan atau kesulitan apa yang dialami oleh siswa tersebut, yaitu gurunya harus membantu supaya siswanya itu bisa mencapai pada teman-teman yang sudah semestinya. Kan siswa yang mengalami kesulitan belajar itu pasti ketinggalan atas materi-materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Jadi tujuannya pembelajaran remedial ini supaya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Yang ialah prosedur pengajaran remedial. Dalam melaksanakan pengajaran remedial di sini mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menelaah kembali kasus. Guru yang diberikan tugas untuk melakukan pengajaran remedial ini ialah guru harus menelaah kembali secara lebih dalam tentang siswa yang akan diberikan bantuan. Jadi guru itu harus mengetahui kelemahan apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Apakah penyebab lemah siswa itu mengalami kelemahan dalam pembelajaran. Langkah yang kedua ialah alternatif tindakan. Setelah mengetahui apa yang menyebabkan lemahnya siswa itu dalam belajar, ialah melakukan alternatif tindakan. Yang alternatif tindakan di sini dapat berupa mengulang bahan yang telah diberikan dan diberi petunjuk. Kedua, memberi tanda bagian yang penting yang merupakan kelemahan siswa. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengarahkan siswa. Yang keempat, memberikan dorongan atau semangat belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar tersebut. Yang kelima, menyediakan bahan-bahan lain untuk mempermudah
Yang keenam, mendiskusikan kesulitan-kesulitan siswa. Yang alternatif yang kedua, memberikan kegiatan lain yang setara dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah ditempuh. Alternatif yang selanjutnya ialah tindakan yang berupa referral. Jika kesulitan belajar disebabkan oleh faktor sosial, pribadi, psikologis yang di luar jangkauan guru, maka guru melakukan alih tangan kepada ahli lain. Misalnya, konselor, psikolog, terapis, psikiater, sosiologis, dan sebagainya. Langkah yang ketiga ialah evaluasi pengajaran remedial. Pada akhirnya, pengajaran remedial perlu dilakukan evaluasi. Seberapa pengajaran remedial itu berhasil atau tidak, maka perlu adanya evaluasi supaya tahu apakah pembelajaran remedial yang dilakukan sebelumnya itu berhasil apa belum. Kalau belum, dilakukan pembelajaran remedial lagi sampai pembelajaran itu bisa berhasil. Sekarang yang F, pendekatan dan metode pengajaran remedial. Ada 3 pendekatan pengajaran remedial, yaitu yang pertama pendekatan pencegahan, yang kedua pendekatan penyembuhan, yang ketiga pendekatan perkembangan. Yang pertama pendekatan pencegahan. Sebelum belajar mengajar itu dimulai, guru seharusnya berusaha dengan cara yang baik untuk mengetahui kondisi awal siswa tersebut. Yang kedua, pendekatan penyembuhan. Pendekatan ini diberikan terhadap siswa yang telah nyata mengalami kesulitan dalam suatu pembelajaran. Pendekatan yang ketiga ini ialah guru harus dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan siswa secara sistematis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.